Kamu itu cuma istri rumahan yang tahunya belanja sayur. Ren, biar urusan uang besar jadi urusan laki-laki. Teriak Adrian dengan wajah merah padam, membanting pintu rumah hingga figura foto pernikahan kami miring. Malam itu, suamiku merasa seperti raja yang sedang membangun kerajaan bisnis. Dia begitu yakin investasi, teman kayanya akan mengubah hidup kami menjadi miliarder dalam sebulan. Yang dia tidak tahu, saat dia melangkah keluar rumah dengan angkuh, dia baru saja menyerahkan nyawanya ke tangan serigala. Dan yang lebih parah, dia tidak menyadari bahwa 1 bulan lagi, saat dia pulang sambil menangis darah, kunci pintu rumah ini sudah. Halo sobat, semoga kalian dan keluarga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah ya. Coba absen dulu di kolom komentar. Dari kota mana saja kalian menyimak kisah dramatis kali ini? Suara denting sendok beradu dengan piring keramik menjadi satu-satunya bunyi yang mengisi ruang makan malam itu. Di luar, hujan deras mengguyur Jakarta, seolah langit sedang menumpahkan amarah yang tak tertahankan. Namun, bagiku, badai yang sesungguhnya justru sedang bergolak di meja makan ini, tepat di hadapanku. Aku menatap Adrian, suamiku. Dia menyantap makan malamnya dengan lahap, seolah tidak ada beban dosa yang menggelayuti pundaknya. Kemeja kerja mahalnya sedikit kusut di bagian lengan, dan ada aroma parfum asing yang samar tercium. Bukan parfum wanita, melainkan aroma tembakau mahal bercampur mask yang menyengat. Aroma yang sangat kubenci. Aroma yang selalu mengingatkanku pada Vito. Sudah 3 hari aku menahan pertanyaan ini. 3 hari pula aku tidur dengan gelisah, membiarkan sisi ranjang di sebelahku terasa dingin karena Adrian sering pulang larut malam dengan alasan meeting proyek. Tapi sore tadi, saat aku hendak menyimpan perhiasan ke dalam brankas kecil di lemari kami, jantungku nyaris berhenti berdetak. Map merah itu hilang. Map berisi sertifikat rumah, satu-satunya aset paling berharga yang kami miliki. Rumah warisan ayahku yang kemudian kami renovasi bersama setelah menikah. Mas, panggilku pelan. Suaraku sedikit bergetar, berusaha menekan emosi yang sudah mendidih di ulu hati. Adrian tidak menoleh. Dia masih sibuk memotong daging rendang di piringnya. Kenapa? Ren? Masakannya enak kok, cuma kurang pedas dikit. Aku meletakkan sendokku perlahan. Tarikan napasku terasa berat. Aku tadi buka brankas. Gerakan tangan Adrian terhenti seketika di udara. Pisau makannya menggantung, tak jadi mengiris daging. Hening menyergap ruangan itu selama 5 detik yang terasa seperti 5 tahun. Perlahan, dia melanjutkan gerakannya, tapi kali ini lebih kasar. Suara pisau yang menggesek piring terdengar ngilu di telinga. Terus, jawabnya tanpa menatap mataku. Nada bicaranya datar, tapi aku bisa melihat rahangnya mengeras. Sertifikat rumah nggak ada. Mas, BPKB mobil kamu juga nggak ada. Aku memberanikan diri menatapnya tajam. Kamu bawa kemana? Adrian membanting sendok dan garpunya ke piring. Denting keras itu membuatku tersentak kaget. Dia menyeka mulutnya dengan serbet kasar, lalu menatapku dengan sorot mata yang tak pernah kulihat sebelumnya. Sorot mata yang penuh dengan rasa superioritas, seolah aku adalah bawahan yang baru saja melakukan kesalahan fatal. Renata, desisnya, menyebut namaku dengan penekanan yang tidak mengenakan. Bisa nggak sih? Sekali aja kamu nggak usah curigaan? Aku ini suami kamu, kepala keluarga. Apa yang aku lakukan, itu demi masa depan kita. Demi masa depan atau demi gengsi kamu di depan Vito? Tembakku langsung. Nama itu membuat wajah Adrian memerah seketika. Kursi makan berdecit nyaring saat dia mendorong tubuhnya berdiri. Tubuhnya yang tinggi menjulang di hadapanku, mencoba mengintimidasi. Jaga mulutmu, Ren. Vito itu teman baikku dari kuliah. Dia sukses. Dia punya tambang nikel di Sulawesi. Dia punya koneksi pejabat. Dia mau bantu aku, bantu kita, biar nggak hidup pas-pasan kayak gini terus. Adrian mulai berteriak, urat-urat lehernya menonjol keluar. Aku ikut berdiri, tanganku mencengkeram ujung meja makan erat-erat untuk menahan tubuhku agar tidak gemetar. Hidup pas-pasan apa? Mas? Kita berkecukupan. Rumah ini lunas, mobil ada, tabungan ada. Kenapa kamu harus pertaruhkan atap tempat kita berteduh? Kamu gadaikan ke siapa? Bank? Atau rentenir? Adrian tertawa. Tawa yang kering dan meremehkan. Dia berjalan memutar meja,
mendekat ke arahku, lalu menunjuk wajahku dengan telunjuknya. Kamu itu perempuan, Ren. Otak kamu gak akan nyampe kalau bicara soal investasi high risk high return. Tahunya cuma belanja sayur, ngurus dapur, sama arisan. Jangan coba-coba atur bisnis laki-laki. Kata-katanya menampar egoku lebih keras daripada tamparan fisik. Aku, Renata, lulusan manajemen dengan predikat cum laude, yang rela berhenti bekerja demi mendukung karirnya, kini dianggap tidak lebih dari sekadar pajangan dapur? Dengar ya, lanjut Adrian dengan nada sombong yang meluap-luap. Sertifikat itu cuma sekolah, sebentar. Bulan depan, uang yang ditanam Vito bakal cair 3 kali lipat. 3 kali lipat, Ren. 2 miliar bersih masuk kantong kita. Saat itu terjadi, kamu bakal berlutut makasih sama aku karena sudah berani ambil keputusan ini. Tapi kalau gagal gimana, Mas? Kalau Vito nipu kamu gimana? Suaraku meninggi, putus asa mencoba menyadarkan logikanya yang sudah tumpul. Vito nggak mungkin nipu, bentak Adrian. Dia menyambar jas kerjanya yang tersampir di sandaran kursi. Ah, ngomong sama kamu bikin selera makanku hilang. Mending aku ke tempat Vito. Kami mau syukuran proyek cair. Tanpa rasa bersalah sedikit pun, Adrian melangkah lebar meninggalkan ruang makan. Aku mengejarnya sampai ke ruang tamu. Mas Adrian, jangan pergi. Kita belum selesai bicara. Kembalikan sertifikat itu. Adrian tidak peduli. Dia membuka pintu utama, membiarkan angin malam yang dingin dan basah menerobos masuk ke dalam rumah yang hangat ini. Sebelum melangkah keluar, dia menoleh sekilas. Tatapannya dingin. Tak ada sedikit pun cinta di sana. Tunggu aku pulang bawa uang miliaran. Saat itu, jangan harap aku bagi sepeser pun buat belanja tas barumu. Blam. Pintu terbanting keras di depan wajahku. Suara mobil menderu, lalu menjauh, hilang ditelan derasnya hujan. Aku berdiri mematung di ruang tamu yang mendadak sunyi senyap. Kakiku lemas. Perlahan, aku merosot duduk di lantai dingin. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya tumpah. Bukan karena sedih, tapi karena rasa marah yang luar biasa. Dia menggadaikan rumah warisan ayahku, rumah yang dijaga ayahku puluhan tahun, demi janji manis seorang penipu. Saat aku hendak bangkit untuk mengambil tisu, mataku menangkap sesuatu di lantai. Di dekat rak sepatu, tempat Adrian tadi menyambar sepatunya dengan terburu-buru, ada secari kertas kecil yang sepertinya terjatuh dari saku jasnya saat dia menghentakkan tangan. Dengan tangan gemetar, aku memungut kertas itu. Kertas bon berwarna merah muda, lecek dan sedikit basah terkena cipratan air hujan dari sepatu Adrian. Aku membukanya perlahan di bawah cahaya lampu ruang tamu. Tulisan tangan cakar ayam tertera di sana. Mataku membelalak saat membaca kop surat di bagian atas kertas itu. Itu bukan surat perjanjian investasi resmi. Itu bukan dokumen bank. Itu adalah tanda terima dari Koperasi Simpan Pinjam Cahaya Abadi. Sebuah nama halus untuk lintah darat. Dan di sana tertulis jelas, jaminan, SHM nomor 1025 AN Renata Larasati. Nilai pinjaman, 500 juta rupiah. Jatuh tempo, 30 hari. Napasku tercekat. Dia bukan hanya menggadaikannya, dia menyerahkannya pada rentenir dengan bunga mencekik. Dan saat aku membalik kertas itu, ada tulisan kecil di pojok bawah yang membuat darahku berdesir hebat. Sebuah catatan kaki yang mungkin tidak dibaca Adrian dengan teliti. Catatan kaki di kertas lecek itu tertulis dengan font yang sangat kecil, seolah sengaja disembunyikan agar mata orang awam melewatkannya. Namun, mataku yang sudah terlatih memeriksa kontrak kerja bertahun-tahun langsung menangkap kalimat mematikan itu. Apabila debitur gagal melunasi pokok pinjaman beserta bunga 20% dalam tempo 30 hari kalender, maka aset jaminan, sertifikat hak milik, akan beralih kepemilikan secara mutlak kepada pihak kreditur tanpa melalui proses pengadilan, eksekusi langsung. 30 hari. Adrian menggadaikan atap di atas kepala kami hanya untuk waktu 30 hari, dengan bunga 20% yang mencekik. Tanganku meremas kertas merah muda itu, hingga menjadi bola kecil yang padat. Keringat dingin mulai merembes di tengkuk, membasahi ciput hijab yang kukenakan. Bukan ketakutan yang kini menguasaiku, melainkan sebuah realitas dingin yang menampar kesadaranku. Suamiku bukan hanya naif, dia sudah gila. Aku melirik jam dinding yang berdetak monoton.
Pukul 23.45. Hujan di luar sudah mereda menjadi gerimis yang menyedihkan. Dengan sisa harapan yang tipis, aku meraih ponsel di atas meja nakas. Jari jempolku menekan nama, Hubbi, di layar. Nama kontak yang dulu kusimpan dengan penuh cinta, tapi kini terasa seperti lelucon buruk. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Suara operator itu terdengar datar, tapi bagiku terdengar seperti vonis. Adrian pasti sedang mematikan ponselnya. Atau mungkin baterainya habis karena terlalu sibuk memotret botol-botol minuman mahal demi Instagram story. Dia sedang merayakan kehancurannya sendiri bersama Vito. Sementara aku di sini, berdiri di tepi jurang kemiskinan yang dia gali. Aku tidak membanting ponselku. Aku tidak berteriak histeris. Wanita bodoh akan menangis semalaman menunggu suaminya pulang. Tapi aku, Renata, dididik oleh almarhum ayah untuk selalu memiliki rencana cadangan. Aku membuka aplikasi pesan instan, mencari kontak lama yang sudah setahun tidak kuhubungi. Prasyo, teman kuliahku yang kini menjabat sebagai kanit reskrim di Polda Metro. Tanpa basa-basi, aku mengetik pesan singkat. Pras, sorry ganggu malam-malam. Bisa tolong cek track record orang ini? Namanya Vito Anggara. Mengaku pengusaha tambang nikel. Urgent. Aku mengirimkan foto Vito yang pernah Adrian kirimkan padaku bulan lalu. Foto mereka berdua sedang memegang cerutu dengan latar belakang mobil sport sewaan. Sambil menunggu balasan Pras, aku berjalan gontai menuju kamar tidur utama. Ruangan ini terasa dingin. Aroma parfum Adrian masih tertinggal di bantal. Aroma yang kini membuat perutku mual. Aku duduk di depan meja rias, menatap pantulan wajahku di cermin besar. Wajah itu tampak lelah. Ada lingkaran hitam samar di bawah mata, tapi sorot matanya tajam. Nyala api di sana belum padam. Ponselku bergetar panjang di atas meja rias. Layarnya menyala. Balasan dari Pras. Jantungku berdegup kencang saat membuka pesan itu. Bukan teks biasa, tapi sebuah file PDF berisi data kriminal. Ren, lo serius berurusan sama orang ini? Ini Vito alias si licin. Dia bukan pengusaha tambang. Dia residivis kasus penipuan investasi bodong berkedok koperasi di Surabaya tahun 2019. Baru keluar penjara 6 bulan lalu. Korbannya puluhan miliar. Ren, kalau ada aset lo yang nyangkut sama dia, tarik sekarang juga. Detik ini juga. Duniaku seakan berhenti berputar. Ponsel di tanganku hampir terlepas. Investasi bodong. Residivis. Baru keluar penjara. Jadi, uang 500 juta yang dipinjam Adrian dari rentenir itu sudah pasti lenyap. Uang itu tidak akan pernah beranak pinak menjadi 2 miliar seperti bualan Adrian. Uang itu sekarang pasti sudah masuk ke rekening offshore atau diubah menjadi aset kripto oleh Vito. Siap dibawa kabur kapan saja. Adrian bukan sedang berinvestasi. Dia sedang menyumbangkan rumah kami kepada penipu. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan oksigen sebanyak mungkin untuk menenangkan gemuruh di dada. Masa berkabung untuk pernikahan ini sudah selesai. Sekarang saatnya mode bertahan hidup. Aku bangkit dari kursi rias, berjalan menuju lemari pakaian. Di bagian paling dalam, tersembunyi di balik tumpukan pashmina dan kotak sepatu, ada sebuah buku tabungan bank swasta prioritas yang tidak pernah diketahui Adrian. Ini adalah uang warisan ayah. Ayah yang selalu berpesan, Ren, suami itu titipan Tuhan, tapi mandiri finansial itu kewajiban. Simpan ini, jangan sentuh kecuali nyawamu terancam. Aku membuka aplikasi mobile banking di ponselku, memasukkan sidik jari untuk login. Saldo itu terpampang jelas di sana. Angkanya cukup. Sangat cukup untuk menebus kebodohan Adrian. Bahkan masih tersisa untuk memulai hidup baru. Tapi aku tidak akan sekadar melunasi utang Adrian lalu membiarkan dia pulang, dan meminta maaf seolah tidak terjadi apa-apa. Itu terlalu mudah. Dia harus belajar bahwa setiap tanda tangan yang dia goreskan punya konsekuensi. Dia sudah melempar sertifikat rumah ini keluar, maka dia tidak berhak memilikinya lagi. Aku kembali menatap cermin. Tanganku bergerak merapikan letak hijabku, memastikan tidak ada sehelai rambut pun yang keluar. Aku memulas sedikit lipstik berwarna marun di bibirku yang pucat. Di cermin itu, aku tidak lagi melihat Renata si istri penurut yang hanya tahu belanja sayur. Aku melihat seorang negosiator yang siap memenangkan perang.
Kurasakan getaran aneh di jariku saat mengambil kembali kertas bon merah muda dari saku celana tidurku. Ada nomor telepon seluler tertera di bawah kop surat, Koperasi Cahaya Abadi. Biasanya, rentenir atau bank keliling seperti ini beroperasi 24 jam. Mereka lintah yang tidak pernah tidur. Tanpa keraguan sedikit pun, aku menekan nomor itu. Nada sambung terdengar 3 kali sebelum suara serak seorang pria mengangkatnya. Halo? Siapa nih malam-malam? Suaranya berat, diiringi suara bising kartu remi yang dibanting di latar belakang. Saya istri dari Adrian Wicaksono, debitur yang menggadaikan sertifikat rumah di Cilandak tadi sore. Jawabku tegas. Suaraku stabil, dingin, dan mengintimidasi. Tidak terdengar seperti istri yang ketakutan, melainkan seperti atasan yang sedang menelepon bawahan. Hening sejenak di ujung sana. Suara bising kartu remi mendadak senyap. Oh, Nyonya Adrian. Kenapa, Bu? Suaminya kabur? Atau mau minta perpanjangan waktu? Belum juga sehari, Bu. Bunganya tetap jalannya. Pria itu tertawa meremehkan. Saya tidak minta waktu, potongku cepat. Saya mau melunasi seluruh pokok utang dan bunganya. Tunai. Besok pagi jam 8 saya akan ada di kantor Anda. Wih, cepat amat. Dapat duit dari mana? Ngepet? Cemoohnya lagi. Itu bukan urusan Anda. Tapi saya punya satu syarat mutlak sebelum saya transfer 1 rupiah pun ke rekening kalian. Kataku sambil menatap tajam ke arah bayanganku sendiri di cermin. Syarat? Ibu yang butuh sertifikat? Kok ibu yang kasih syarat? Dengar baik-baik. Desisku pelan namun penuh penekanan. Saya akan bayar lunas. Bahkan saya tambahkan biaya administrasi 2 kali lipat buat uang rokok kalian. Tapi, sertifikat itu keluar dari kantor Bapak bukan lagi atas nama Adrian Wicaksono. Saya ingin proses balik nama dilakukan detik itu juga di hadapan notaris rekanan Anda. Pria di seberang telepon terdiam cukup lama. Aku bisa mendengar suara korek api dinyalakan. Maksud ibu? Ibu mau ambil alih aset suami ibu sendiri? Saya tidak mengambil alih. Saya membelinya. Koreksiku. Jadi bagaimana? Uang tunai 600 juta di meja Anda jam 8 pagi? Atau saya lapor polisi soal praktik peminjaman ilegal kalian yang bunganya di atas ketentuan OJK? Terdengar helaan napas panjang, lalu tawa kecil yang terdengar licik namun setuju. Oke, Nyonya. Bawa uangnya. Pengacara saya akan siapin akta jual belinya. Tapi ingat kalau suami ibu ngamuk, kita nggak ikut campur ya. Aku tersenyum miring. Senyum yang tidak pernah kuberikan pada siapapun sebelumnya. Jangan khawatir. Dia tidak akan ngamuk. Dia justru akan berterima kasih, walau mungkin caranya sedikit berbeda. Aku memutus sambungan telepon. Layar ponsel gelap kembali. Di luar, fajar mulai menyingsing, membawa cahaya samar yang keabu-abuan. Hari ini, Adrian mungkin akan bangun dengan sakit kepala karena alkohol. Tapi dia tidak tahu bahwa dia sudah kehilangan segalanya saat dia tertidur lelap. Dan aku baru saja memulai permainanku. Aroma kretek murah dan kopi basi langsung menyergap hidungku begitu aku mendorong pintu kaca ruko berlantai 2 itu. Koperasi Simpan Pinjam Cahaya Abadi, tertulis di kaca depan dengan stiker yang ujung-ujungnya sudah mengelupas. Tempat ini jauh dari kata bona fide. Lantainya keramik putih yang sudah kusam kecoklatan, dindingnya penuh bercak lembab, dan suara kipas angin dinding yang berputar dengan bunyi decit-decit menyakitkan telinga mendominasi ruangan. 3 orang pria bertubuh gempal dengan kaos kutang dan tato yang menyembul di lengan menyambut kedatanganku. Mereka sedang duduk di sofa kulit sintetis yang sudah sobek, bermain kartu domino. Saat melihatku masuk, seorang wanita berhijab rapi dengan balutan blazer krem dan menenteng tas tangan bermerek. Gerakan tangan mereka terhenti. Mata mereka menelanjangi penampilanku dari ujung kaki hingga kepala dengan tatapan lapar sekaligus curiga. Cari siapa? Neng? Salah alamat kayaknya. Butik ada di seberang jalan. Celetuk salah satu dari mereka, diiringi tawa teman-temannya yang terdengar parau. Aku tidak tersenyum. Aku tidak menunduk takut. Aku berjalan lurus melewati mereka. Bunyi hak sepatu stiletoku beradu tegas dengan lantai keramik, menciptakan irama tak-tak-tak yang membelah intimidasi mereka. Saya ada janji dengan Pak Edi. Jam 8 tepat. Kataku datar tanpa menoleh. Tawa mereka seketika lenyap. Salah satu pria yang paling besar berdiri,
lalu mengangguk kaku ke arah tangga besi di pojok ruangan. Di atas. Bos udah nunggu. Aku menaiki tangga besi berkarat itu dengan hati-hati. Setiap pijakan terasa bergetar, seolah memperingatkanku untuk berbalik arah. Tapi bayangan wajah Adrian yang sombong tadi malam membuat nyaliku membaja. Aku tidak akan mundur. Di lantai 2, ruangan itu lebih tertutup. Asap rokok jauh lebih tebal di sini, membuat mataku sedikit perih. Di balik meja kayu besar yang penuh tumpukan berkas map merah, duduk seorang pria parubaya dengan kemeja batik yang kancing perutnya terbuka karena sesak. Rambutnya disisir klimis ke belakang, dan jari-jarinya yang gemuk dihiasi 2 cincin batu akik besar. Itu pasti Pak Edi, orang yang kutelepon semalam. Ah, Nyonya Renata. Sapanya dengan suara serak yang sama persis seperti di telepon. Dia tidak bangkit dari kursinya, hanya menyeringai lebar memperlihatkan gigi yang kuning karena nikotin. Tepat waktu. Saya suka gaya ibu. Nggak kayak suami ibu yang datang kemari keringetan kayak orang dikejar setan. Aku menarik kursi plastik di hadapannya tanpa dipersilakan, lalu duduk tegak. Aku meletakkan tasku di pangkuan, menjaga jarak dari meja yang penuh abu rokok itu. Saya tidak punya banyak waktu. Pak, langsung saja ke intinya. Potongku dingin. Pak Edi terkekeh pelan. Dia membuka laci mejanya, lalu mengeluarkan sebuah map merah, map yang sangat kukenal. Itu map sertifikat rumah kami. Dia melemparnya ke tengah meja dengan kasar, seolah itu hanya tumpukan kertas koran bekas, bukan aset senilai miliaran rupiah. Lihat sendiri, Bu. Masih anget. Tanda tangan suami ibu masih basah. Tanganku terulur mengambil map itu. Jantungku berdesir nyeri saat melihat sertifikat hak milik, SHM, rumah peninggalan ayah tergeletak di sana, berdampingan dengan surat perjanjian utang piutang. Aku membaca sekilas isi perjanjiannya. Mataku membelalak saat melihat satu pasal yang dilingkari spidol merah. Pasal 5, peminjam menyetujui penyerahan surat kuasa menjual, SKM, kosong sebagai jaminan pendamping. Jika terjadi gagal bayar dalam waktu 1x24 jam setelah jatuh tempo, pemberi pinjaman berhak membalik nama aset tanpa persetujuan ulang. Gila. Desisku pelan. Memang gila, sahut Pak Edi santai sambil menyulut rokok baru. Suami ibu itu nekat atau bodoh? Beda tipis. Dia tanda tangan surat kuasa jual kosong, Bu. Artinya, detik ini juga kalau saya mau jual rumah ibu ke orang lain, saya bisa. Legal. Nggak perlu sidang pengadilan. Darahku mendidih. Adrian benar-benar menyerahkan leher kami di nampan perak. Dia bukan hanya menggadaikan, dia praktis sudah menjual rumah ini demi uang 500 juta yang sekarang pasti sudah dibawa kabur Vito. Berapa total yang harus saya transfer untuk membereskan kekacauan ini? Tanyaku, berusaha menjaga suaraku tetap stabil meski tanganku ingin merobek kertas itu. Pak Edi mengetuk-ngetukkan kalkulator besar di mejanya. Pokok 500. Bunga bulan pertama 100. Denda administrasi, ya. Karena ibu mau pelunasan dipercepat dan mau proses balik nama instan total 750 juta. Bersih. 750 juta. Angka yang fantastis untuk kesalahan satu malam. Itu hampir setengah dari tabungan warisan ayah. Tapi aku tidak menawar. Menawar hanya akan memperlihatkan kelemahan. 750 juta. Ulangku. Aku mengeluarkan ponsel, membuka aplikasi perbankan. Saya transfer sekarang. Tapi Pak Notaris rekanan Bapak harus ada di sini sekarang juga untuk memproses akta jual beli, AJB, dari Adrian ke saya menggunakan surat kuasa menjual yang dia tanda tangani itu. Pak Edi menepuk tangan 2 kali. Dari ruangan sebelah, keluar seorang pria kurus berkacamata tebal membawa tas kulit dan laptop. Dia tampak gugup, berbeda dengan preman-preman di bawah. Jelas dia notaris, bayaran, yang biasa melegalkan praktik kotor ini. Sudah siap, Bu? Kata notaris itu sambil membuka laptopnya dengan cepat. Draft AJB sudah saya buat sesuai instruksi Bos Edi semalam. Tinggal tanda tangan ibu sebagai pembeli, dan kita pakai kuasa menjual Tuan Adrian sebagai penjual. Aku menatap layar ponselku. Jari telunjukku melayang di atas tombol, konfirmasi transfer. Sekali aku menekan ini, uang ayah akan hilang. Tapi rumah kenangan itu akan selamat. Dan yang terpenting, rumah itu akan menjadi milikku sepenuhnya. Adrian tidak akan punya hak 1 sentimeter pun lagi di sana.
Ting. Bunyi notifikasi transfer berhasil terdengar nyaring di ruangan sunyi itu. Pak Edi mengecek ponselnya. Lalu matanya berbinar. Dia tertawa lepas. Tawa kemenangan seorang pebisnis yang baru saja mendapat untung besar tanpa keringat. Mantap. Duit masuk. Uang tunai keras. Serunya sambil menepuk meja. Dia mendorong map sertifikat dan tumpukan dokumen legal itu ke arahku. Notaris menyodorkan pena emas ke hadapanku. Silakan tanda tangan di sini, Nyonya Renata. Dan di sini. Juga paraf di setiap halaman. Tanganku bergerak lincah di atas kertas bermeterai itu. Sres. Tinta hitam menggoreskan takdir baru bagi rumah tanggaku. Dengan setiap tanda tangan yang kububuhkan, aku merasa ikatan pernikahanku dengan Adrian semakin putus, digantikan oleh ikatan kepemilikan aset yang dingin dan mutlak. 5 menit kemudian, proses itu selesai. Notaris itu stempel dokumen terakhir dengan bunyi boom. Yang mantap. Selamat, Bu, kata notaris itu sambil membereskan berkasnya. Sertifikat asli sudah bisa Ibu bawa. Proses balik nama di BPN akan saya urus lewat jalur cepat. Minggu depan sertifikat baru atas nama Nyonya Renata Larasati sudah terbit. Aku mengambil map sertifikat itu, mendekapnya erat di dada. Rasanya dingin, tapi melegakan. Aku berdiri, merapikan blazerku yang sedikit kusut karena duduk terlalu lama. Pak Edi masih duduk di sana, mengamati gerak-geriku dengan tatapan yang sulit diartikan. Dia mematikan rokoknya di asbak yang sudah penuh, lalu menatapku lekat-lekat. Senyum meremehkannya tadi sudah hilang, berganti dengan tatapan hormat bercampur heran. Bu Renata, panggilnya saat aku hendak berbalik menuju pintu. Aku menoleh. Iya. Pak Edi menggelengkan kepalanya pelan, lalu menyeringai tipis. Saya sudah puluhan tahun jadi lintah darat, Bu. Saya sudah lihat banyak istri nangis-nangis sujud di kaki saya minta tempo. Baru kali ini saya lihat istri yang nebus utang lakinya sambil beli asetnya sekaligus. Dia mengambil sisa dokumen salinan kontrak Adrian, lalu melambai-lambaikannya di udara. Suami ibu benar-benar laki-laki paling tolol sedunia karena ngelepasin wanita secerdas dan seberani ibu. Ini dokumennya. Simpan baik-baik. Sekarang, rumah itu resmi jadi istana ibu. Kalau suami ibu pulang nanti, pastikan dia tahu siapa ratunya. Suara desing bor listrik yang menembus kayu jati terdengar nyaring, memecah keheningan kompleks perumahan elit di siang bolong itu. Nying. Bunyi yang bagi sebagian orang mungkin mengganggu, tapi bagiku terdengar seperti musik pembebasan. Aku berdiri bersedekap di teras, mengawasi serbuk-serbuk kayu halus yang berjatuhan ke lantai marmer saat Kang Dedi, tukang kunci langganan kompleks, melubangi pintu utama rumahku. Ini sistemnya canggih bener, Bu Renata. Komentar Kang Dedi sambil menyeka keringat di dahinya dengan punggung tangan. Dia memasang sebuah panel hitam mengkilap di tempat lubang kunci lama berada. Pakai sidik jari, pakai paskode, ada kameranya juga. Kalau ada yang maksa masuk, alarmnya langsung bunyi ke HP ibu. Bagus. Kang, itu yang saya butuhkan, jawabku datar. Mataku tak lepas memperhatikan bagaimana mekanisme kunci manual yang selama 5 tahun ini menjadi akses keluar masuk Adrian, kini dicabut paksa dan digantikan oleh teknologi yang hanya akan patuh padaku. Pak Adrian gak didaftarin juga sidik jarinya. Bu, biasanya kan suami istri dua-duanya akses. Tanya Kang Dedi polos sambil mengencangkan sekrup terakhir. Aku tersenyum tipis. Sangat tipis. Gak perlu, Kang. Cukup saya saja. Bapak lagi dinas luar kota jangka panjang. Saat Kang Dedi sedang membereskan peralatannya, aku menangkap pergerakan di balik pagar tanaman pucuk merah pembatas rumah tetangga. Bu Ratna. Tentu saja. Radar gosip nomor 1 di blok ini tidak mungkin melewatkan pemandangan tukang kunci yang bekerja saat suami pemilik rumah tidak terlihat batang hidungnya. Kepala Bu Ratna menyembul dari balik pagar, matanya menyipit penuh rasa ingin tahu. Loh, Jeng Renata? Kok ganti kunci pintu utama? Memangnya kuncinya rusak? Mas Adrian mana? Kok nggak kelihatan mobilnya? Aku menoleh perlahan, memasang topeng ramah tamah yang sempurna. Bu Ratna. Iya nih, Bu. Kunci lama agak macet, takut bahaya. Kebetulan Mas Adrian lagi sibuk banget urus proyek besar, jadi saya inisiatif sendiri saja demi keamanan. Oh, proyek besar ya? Bu Ratna manggut-manggut, tapi nada suaranya menyiratkan keraguan. Kirain ada apa-apa.
Soalnya semalam saya dengar ada suara pintu dibanting kencang banget dari rumah Jeng Renata. Kirain berantem. Biasa, Bu. Angin kencang. Potongku cepat, lalu beralih kembali ke Kang Dedi, memberi isyarat bahwa obrolan dengan tetangga sudah selesai. Aku menyelipkan beberapa lembar uang ratusan ribu ke tangan Kang Dedi sebagai tip ekstra, kode keras agar dia tutup mulut jika ditanya-tanya orang lain. Setelah Kang Dedi pergi dan Bu Ratna kembali masuk ke dalam sarangnya dengan wajah kecewa karena kurang bahan gosip, aku menutup pintu utama. Klik. Bunyi kunci otomatis yang mengunci dirinya sendiri terdengar begitu solid. Lampu indikator di panel pintu berkedip biru, lalu mati. Terkunci. Rumah ini sekarang menjadi benteng yang sesungguhnya. Aku berbalik menatap ruang tamu yang luas. Masih ada foto pernikahan kami yang miring di dinding akibat ulah Adrian semalam. Aku berjalan mendekat, menurunkannya perlahan, dan meletakkannya begitu saja di lantai dengan posisi terbalik. Tidak ada rasa sedih. Hatiku sudah beku sejak aku keluar dari kantor Pak Edi tadi pagi. Langkahku berlanjut ke kamar tidur utama. Inilah bagian terberat secara fisik, tapi paling memuaskan secara emosional. Aku menarik 3 koper besar ukuran 32 inci dari atas lemari. Koper-koper hitam hardcase yang biasanya kami pakai untuk liburan ke luar negeri. Dulu, koper ini berisi baju-baju liburan musim dingin kami saat honeymoon. Sekarang, koper ini akan menjadi peti kemas untuk membuang masa lalu. Aku membuka lemari pakaian Adrian lebar-lebar. Aroma parfumnya yang maskulin masih menguar kuat, bercampur dengan bau apek samar dari baju-baju yang jarang dicuci. Tanpa memilah, aku mulai menarik keluar kemeja-kemeja kerjanya. Kemeja bermerek yang kubelikan dengan gaji pertamaku, jas-jas mahal yang dia banggakan saat presentasi, hingga kaos-kaos bola kesayangannya. Semuanya kumasukkan ke dalam koper dengan gerakan cepat namun rapi. Aku melipatnya, bukan karena sayang, tapi agar muat lebih banyak. Aku ingin memastikan tidak ada satupun barang miliknya yang tertinggal di lemari ini. Saat tanganku menyentuh laci aksesoris, aku terhenti sejenak. Di sana berderet koleksi jam tangan Adrian. Ada 5 buah. Yang paling ujung adalah jam tangan Rolex palsu yang dia beli bulan lalu demi mengimbangi gaya hidup Vito. Biar kelihatan selevel, Ren, katanya waktu itu. Investasi penampilan. Cih, investasi sampah. Aku menyapu semua jam tangan itu, asli maupun palsu, dan melemparkannya ke dalam koper, menindih tumpukan celana dalamnya. Suara logam beradu terdengar kasar. Tidak ada perlakuan istimewa lagi. Bagiku, barang-barang ini sekarang statusnya sama dengan sampah yang harus segera diangkut ke tempat pembuangan akhir. 1 jam berlalu. Keringat dingin membasahi punggungku. 3 koper besar itu kini sudah penuh sesak. Resletingnya hampir menjerit saat kupaksa menutup. Kamar tidur itu kini tampak aneh. Sisi lemariku masih penuh tertata rapi dengan gamis dan hijab-hijabku, sementara sisi lemari Adrian kosong melompong. Seperti rongga gigi yang baru saja dicabut, sakit sedikit, tapi lega luar biasa. Aku menyeret koper-koper berat itu satu persatu keluar kamar, melewati ruang tengah, menuju garasi. Roda koper bergemuruh di atas lantai granit. Suara yang menggema di rumah yang sunyi. Di garasi, aku menyusun ketiga koper itu berjejer rapi di dekat pintu rolling door. Seperti barisan tentara yang siap dideportasi. Di sampingnya, kutambahkan tas golf yang selama ini cuma jadi pajangan karena Adrian sebenarnya tidak bisa main golf, dan 1 kotak kardus berisi sepatu-sepatunya. Selesai. Jejak eksistensi Adrian Wicaksono di rumah ini resmi dihapus. Secara hukum, rumah ini milikku. Secara fisik, rumah ini sudah bersih dari barang-barangnya. Aku kembali masuk ke dalam rumah, duduk di sofa ruang keluarga sambil meluruskan kaki yang terasa pegal. Matahari di luar mulai terbenam, menciptakan semburat oranye kemerahan yang masuk melalui celah gorden. Suasana hening, tenang, namun mencekam. Seperti ketenangan laut sesaat sebelum tsunami menghantam daratan. Ponselku yang tergeletak di meja bergetar pendek. 1 pesan WhatsApp masuk. Layar ponsel menyala, menampilkan nama kontak yang belum sempat kuubah. Hubbi. Jantungku tidak berdebar karena cinta, melainkan karena antisipasi akan kehancuran yang sebentar lagi terjadi. Aku membuka pesan itu. Sebuah foto selfie Adrian yang tampak berantakan namun tersenyum lebar, dengan latar belakang tirai hotel yang samar.
Dan teks di bawahnya membuat sudut bibirku terangkat membentuk senyuman sinis yang mengerikan. Sayang, HP-ku baru nyala lagi nih habis lewat parah. Kabar gembira. Vito bilang besok pagi dananya cair. Kita bakal jadi miliarder. Ren, aku pulang besok siang bawa uang 2 miliar tunai. Masakin rendang yang enak ya buat perayaan. Love you. Aku menatap layar itu lama sekali, lalu mengetik balasan singkat dalam hati yang tidak pernah kukirimkan. Pulanglah, Mas. Kejutannya bukan rendang, tapi kenyataan. Di luar, langit berubah menjadi gelap gulita. Badai akan segera tiba, dan kali ini, aku adalah pawangnya. Untuk masa depan kita. Untuk miliarder baru. Suara gelas kristal beradu nyaring di udara, diikuti tawa gelak yang membahana di lounge hotel berbintang 5 itu. Adrian mengangkat gelas champagne-nya tinggi-tinggi, wajahnya merah padam karena alkohol dan euforia yang meluap-luap. Di sekelilingnya, 3 orang pria asing yang baru dikenalnya di lobi hotel ikut tertawa, menikmati traktiran gratis dari orang kaya baru ini. Lampu gantung kristal di langit-langit memantulkan cahaya keemasan, seolah merestui keangkuhan Adrian. Dia merasa sedang berada di puncak dunia. Musik jazz lembut mengalun di latar belakang, kontras dengan detak jantungnya yang berpacu cepat karena kegirangan. Di benaknya, uang 2 miliar itu sudah ada di tangan. Vito berjanji transferan akan masuk pagi ini sebelum check out. Pak Adrian ini luar biasa ya, masih muda mainnya sudah tambang nikel. Puji salah satu pria itu sambil menyulut cerutu. Adrian membusungkan dadanya, memperbaiki letak kerah kemejanya yang sedikit terbuka. Ah, biasa saja. Kuncinya itu keberanian, Pak. Istri saya di rumah mana paham beginian. Dia pikir duit itu jatuh dari langit. Padahal kita harus berani ambil risiko. Ya, kan? Betul. Betul sekali. Sahut mereka serempak. Seorang pelayan berseragam rapi datang membawa nampan berisi tagihan. Dia membungkuk sopan di samping Adrian. Maaf, Tuan. Ini tagihan untuk 3 botol Dom Perignon dan caviarnya. Mau ditutup sekarang atau ditambah lagi? Adrian mengambil struk itu dengan gaya acuh tak acuh. Matanya melirik angka di bawah. 15 juta rupiah. Angka yang fantastis untuk pesta 1 jam. Dulu, dia akan gemetar melihat angka segitu. Tapi hari ini cuma remah-remah. Tutup saja. Masukkan ketagihan kamar teman saya, Bapak Vito Anggara. Presidential Suite nomor 808, kata Adrian santai sambil mengibaskan tangan. Pelayan itu tidak beranjak. Dia justru menatap Adrian dengan wajah bingung, alisnya sedikit berkerut. Maaf, Tuan. Tapi sistem kami menolak pembebanan ke kamar 808. Instruksi dari tamu di kamar 808 adalah semua tagihan tambahan harus diselesaikan langsung oleh pihak yang memesan. Tawa Adrian terhenti. Senyumnya kaku seketika. Hah? Maksudnya gimana? Vito yang suruh saya pesan semua ini. Coba cek lagi. Jangan bikin malu saya di depan tamu. Sudah kami cek 2 kali, Tuan. Akses open bill kamar 808 sudah ditutup sejak dini hari tadi. Jawab pelayan itu tegas namun tetap sopan. Keringat dingin mulai merembes di pelipis Adrian. 3 teman barunya mulai saling pandang. Senyum mereka berubah menjadi tatapan canggung. Atmosfer pesta mendadak lenyap, digantikan ketegangan yang menyesakan. Oke. Mungkin ada miskomunikasi. Biasa, orang sibuk. Adrian tertawa sumbang, mencoba mencairkan suasana. Tangannya merogoh dompet, mengeluarkan kartu kredit platinum, kartu yang limitnya sebenarnya sudah mepet. Gesek ini saja dulu. Pelayan itu menerima kartu tersebut dan memasukkannya ke mesin EDC portable. Bip, bip, bip. Hening. Semua mata tertuju pada mesin kecil itu. Maaf, Tuan. Declinet, ucap pelayan itu datar. Mau coba kartu lain? Wajah Adrian terasa panas seperti ditampar. Sangat mel. Dia mencoba kartu debit gajinya. Bip, bip, bip. Saldo tidak mencukupi, Tuan. Tentu saja tidak cukup. Dia sudah menguras tabungannya minggu lalu untuk dana operasional yang diminta Vito sebagai pelicin pejabat, katanya. Sebentar, Adrian berdiri kasar, membuat kursinya terdorong ke belakang dengan bunyi nyiik yang menyakitkan telinga.
Kalian tunggu sini. Saya ke kamar Vito sebentar. Dia pasti lupa buka akses kartunya. Dasar orang kaya, suka lupa hal kecil. Adrian berjalan cepat meninggalkan lounge, setengah berlari menuju lift. Dia mengabaikan tatapan-tatapan aneh dari tamu lain. Di dalam lift kaca yang membawanya naik ke lantai 8, Adrian memukul dinding lift. Sialan lo, Vito. Bikin gue malu aja. Awas ya, gue minta kompensasi lebih. Gerutunya pada pantulan dirinya sendiri di cermin lift. Ting! Pintu lift terbuka di lantai 8. Lorong itu sunyi, dilapisi karpet tebal yang meredam langkah kaki. Adrian bergegas menuju ujung lorong, ke pintu ganda bernomor 808. Dia menekan bel pintu. Tet! Tidak ada jawaban. Dia menekan bel lagi, kali ini berkali-kali dengan tidak sabar. Fit! Buka! Fit! Ini gue, Adrian. Orang di bawah nagih duit wai. Hening. Tidak ada suara langkah kaki dari dalam. Kepanikan mulai merayap di dada Adrian. Dia mengeluarkan ponselnya, menekan nomor Vito. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Jantung Adrian berdegup kencang, memukul-mukul rongga dadanya dengan menyakitkan. Tangannya mulai gemetar. Dia menggedor pintu kamar mewah itu dengan kepalan tangan. Vito, jangan bercanda lo. Buka pintunya. Klek. Pintu terbuka. Tapi bukan wajah licik Vito yang muncul. Seorang petugas housekeeping wanita dengan troli penuh handuk kotor berdiri di sana, menatap Adrian dengan kaget. Di belakangnya, kamar presidential suite itu terlihat kosong. Sprei tempat tidur sudah ditarik, sampah sudah dibersihkan, koper-koper mewah Vito sudah tidak ada. Maaf, Pak, ada yang bisa dibantu? Tamu kamar ini sudah check out, kata petugas itu pelan. Lutut Adrian terasa lemas seketika. Dia harus berpegangan pada kusen pintu agar tidak ambruk. Check out? Kapan? Dia bilang ke saya mau stay sampai lusa. Tamu atas nama Bapak Vito Anggara check out jam 4 pagi tadi, Pak. Beliau minta early check out karena ada penerbangan mendadak ke Singapura, katanya. Singapura. Duniaku runtuh. Lantai karpet hotel yang empuk terasa seperti pasir hisap yang menarikku ke dalam neraka. Uang operasional 50 juta hilang. Uang hasil gadai sertifikat rumah 500 juta hilang. Janji keuntungan 2 miliar lenyap seperti asap rokok. Pak, panggil petugas itu lagi. Sedikit takut melihat wajah Adrian yang pucat pasi seperti mayat. Bapak teman Pak Vito ya? Oh iya, resepsionis nitip ini buat Bapak. Katanya Pak Vito ninggalin pesan di front desk sebelum pergi. Petugas itu merogoh saku apronnya dan menyerahkan sebuah amplop putih tertutup rapat. Di depannya tertulis, "To my best partner, Adrian." Tangan Adrian gemetar hebat saat menerima amplop itu. Dengan napas tersengal, dia merobek ujungnya. Tidak ada cek tunai di dalamnya. Tidak ada surat permintaan maaf. Isinya hanya selembar kertas tagihan hotel. Mata Adrian membelalak membaca rinciannya. Tagihan sewa presidential suite selama 3 malam, layanan kamar, spa, dan minibar. Totalnya 45 juta rupiah. Dan di bagian bawah, ada tulisan tangan Vito yang sangat dikenalnya. Bro, sorry gue harus cabut duluan. Urusan mendesak. Oh ya, karena kartu kredit gue limitnya habis buat urus proyek kita. Gue alihkan tagihan kamar ini ke nama lo ya sebagai penjamin pas check-in kemarin. Thanks, partner. Lo emang sahabat terbaik. Sampai ketemu di puncak kesuksesan. Adrian meremas kertas itu hingga hancur. Dia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Dia sendirian di lorong hotel mewah, tanpa uang sepeser pun, dengan utang puluhan juta di tangan, dan sertifikat rumah yang sudah digadaikan ke rentenir. Satu-satunya harapannya sekarang adalah pulang. Pulang ke rumah. Renata. Istrinya yang penurut itu pasti punya simpanan emas atau perhiasan. Renata pasti mau membantu. Dia harus mau. Adrian berbalik badan, bersiap lari, ketika 2 orang petugas keamanan hotel berbadan tegap tiba-tiba muncul dari arah lift, berjalan cepat ke arahnya dengan wajah tidak bersahabat. Selamat siang, Pak Adrian Wicaksono? Tanya salah satu satpam dengan nada mengintimidasi. Manajer kami ingin bicara soal tagihan yang tertunggak dan mobil Bapak di parkiran sepertinya sedang diderek oleh pihak leasing.
Lepaskan saya. Jangan pegang-pegang. Saya ini tamu VVIP. Teriakanku menggema di lobi hotel yang megah, memantul di antara pilar-pilar marmer yang dingin. Dua petugas keamanan itu tidak peduli dengan status sultan palsu yang kubangun selama 3 hari ini. Cengkeraman mereka di lengan atasku begitu kuat, menyeret tubuhku keluar dari surga ber-AC menuju neraka dunia nyata yang panas dan lembab. Maaf, Pak. Prosedur tetap prosedur. Manajer kami sudah berbaik hati tidak memanggil polisi atas tagihan 45 juta yang menunggak, asalkan Bapak segera meninggalkan area hotel, ucap salah satu satpam dengan nada datar yang menyakitkan hati. Dia mendorongku pelan namun tegas melewati pintu putar kaca. Aku terhuyung ke depan, nyaris tersungkur di aspal drop-off area. Matahari siang yang terik langsung menyengat kulit. Tapi rasanya tidak sepanas rasa malu yang membakar wajahku saat beberapa tamu hotel lain yang baru turun dari mobil mewah menatapku dengan jijik. Mereka pasti mengira aku penipu atau orang gila yang menyusup masuk. Dan mungkin mereka benar. Aku memang orang gila. Orang gila yang baru saja kehilangan segalanya. Suara logam beradu dengan logam terdengar kasar dari arah parkiran VIP. Klang. Kriet. Kepalaku menoleh cepat. Mataku membelalak ngeri. Di sana, Honda CR-V putih kebanggaanku, mobil yang cicilannya ku tebus dengan keringat darah, sedang ditarik paksa ke atas bak truk derek berwarna kuning mencolok. Roda depannya sudah terangkat. Bumpernya nyaris menggesek aspal. Why? Berhenti. Itu mobil gue. Aku berlari kencang, mengabaikan sakit di lututku yang sempat terbentur tadi. Turunin. Kalian maling ya? Seorang pria berseragam biru tua dengan logo perusahaan leasing ternama menghadang langkahku. Wajahnya garang, kulitnya terbakar matahari, dan dia memegang papan jalan dengan tumpukan berkas. Bapak Adrian Wicaksono? Tanyanya tanpa basa-basi. Iya. Kenapa mobil saya dideret? Cicilan saya lancar. Jangan macem-macem. Bentakku, napasku tersengal-sengal. Pria itu menyodorkan selembar kertas fotokopi tepat ke depan hidungku. Cicilan memang lancar, Pak. Tapi BPKB asli mobil ini baru saja digadaikan pagi ini di cabang kami wilayah Jakarta Pusat. Dananya sudah cair tunai 300 juta. Tapi karena unit ini terdeteksi mau dibawa kabur keluar kota, sistem kami memblokir dan memerintahkan penarikan unit sebagai pengamanan aset. Apa? Siapa yang gadai? BPKB-nya ada di... Kalimatku terhenti. Tenggorokanku tercekat. BPKB itu ada di map yang sama. Map yang kuberikan pada Vito seminggu lalu dengan dalih, verifikasi aset, untuk syarat joint venture tambang. Pencairan dilakukan oleh kuasa Bapak, atas nama Vito Anggara, lengkap dengan surat kuasa bermeterai yang Bapak tanda tangani. Lanjut petugas itu, menghantamkan palu godam terakhir ke sisa-sisa kewarasanku. Vito. Lagi-lagi Vito. Bajingan itu tidak hanya menipuku soal investasi. Dia melucuti seluruh hidupku sampai ke tulang-tulangnya. Dia gadaikan rumahku ke rentenir. Dia gadaikan mobilku ke leasing. Dan dia bawa kabur semua uangnya. Pak, itu penipuan. Saya nggak pernah izinin dia cairin uangnya. Saya cuma kasih titip. Aku mencoba meraih lengan petugas leasing itu. Memohon. Tolong Pak, jangan bawa mobil saya. Saya nggak punya uang buat pulang. Pria itu menepis tanganku kasar. Urusan Bapak sama polisi, bukan sama kami. Kami cuma jalankan perintah sita. Dia memberi isyarat pada sopir truk derek. Mesin truk menderu. Asap hitam menyembur dari knalpotnya, menyapu wajahku. Perlahan, mobilku, simbol kesuksesan terakhirku, bergerak menjauh, dibawa pergi meninggalkan tuannya yang berdiri mematung di pinggir jalan. Langit yang tadinya terik mendadak berubah kelabu. Awan hitam bergulung cepat, seolah alam semesta ingin melengkapi penderitaanku. Rintik hujan mulai turun, satu persatu, lalu berubah menjadi guyuran lebat dalam hitungan detik. Aku berjalan gontai menuju halte bis yang reot di seberang hotel. Jas mahalku basah kuyup, rambutku lepek menutupi dahi. Aku duduk di bangku besi yang dingin, memeluk tas kerjaku yang kini isinya hanya sampah kertas tak berguna. Orang-orang di halte itu bergeser menjauh. Mungkin karena aku terlihat seperti orang gila yang baru kalah judi. Dan memang begitulah kenyataannya. Aku merogoh saku celana, mengeluarkan dompet kulit yang sudah basah. Kosong. Tidak ada uang tunai selembar pun. Kartu ATM dan kartu kreditku sudah jadi sampah plastik.
Satu-satunya yang tersisa adalah ponselku. Baterainya tinggal 15%. Dengan tangan gemetar kedinginan, aku menekan satu-satunya nomor yang menjadi harapanku. Nomor yang selama ini sering kuabaikan panggilannya kalau aku sedang asyik nongkrong. Tut, tut. Angkat, Ren, tolong angkat. Gumamku, air mata mulai bercampur dengan air hujan di pipiku. Tut. Nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Cobalah beberapa saat lagi. Di-reject. Renata merejek teleponku. Aku mencoba lagi. Kali ini panggilannya langsung dialihkan. Dia mematikan ponselnya. Rasa panik mulai berubah menjadi kemarahan irasional. Kenapa di saat genting begini dia malah susah dihubungi? Apa dia tidak punya firasat suaminya sedang sekarat di pinggir jalan? Dasar istri nggak guna. Umpatku, memukul tiang halte dengan kepalan tangan hingga kulitku lecet. Tapi kemudian, akal sehatku yang picik kembali bekerja. Renata mungkin sedang marah karena aku tidak pulang semalam. Wah, perempuan kan memang emosional. Tapi Renata itu lemah lembut. Dia tidak pernah bisa tega melihatku menderita. Kalau aku pulang dengan wajah memelas, cerita kalau aku dirampok atau ditipu orang jahat, dia pasti luluh. Renata punya emas simpanan dari ibunya. Dia juga punya tabungan arisan. Kalau semua itu dikumpulkan, mungkin cukup untuk menyewa pengacara atau setidaknya menebus mobilku kembali agar aku bisa mengejar Vito. Ya, benar. Aku masih punya rumah. Aset terbesar itu masih aman. Rentenir itu pasti butuh proses lama untuk menyita. Tidak mungkin sehari langsung diusir. Aku masih punya waktu. Aku harus pulang, membujuk Renata untuk tanda tangan surat jual beli rumah secara resmi. Lalu kami bisa pindah ke kontrakan sementara sambil aku membangun ulang bisnisku. Aku berdiri, mengabaikan tatapan aneh orang-orang. Aku memesan taksi online dengan fitur pembayaran tunai di akhir perjalanan. Nanti sampai di rumah, aku akan minta Renata yang bayar taksinya. Saat mobil taksi murah itu datang, aku masuk ke dalamnya dengan sisa-sisa harga diri yang ada. AC mobil itu terasa menusuk tulang, membuatku menggigil hebat. Sepanjang perjalanan pulang menembus kemacetan Jakarta yang gila, aku menyusun skenario di kepalaku. Aku akan menangis. Aku akan bersujud. Aku akan bilang aku hilaf. Renata pasti memaafkan. Dia terlalu mencintaiku. Dia tidak punya siapa-siapa selain aku. Tanpa aku, dia cuma janda kesepian yang tidak bisa apa-apa. Mobil taksi berbelok masuk ke kompleks perumahan kami. Jantungku berdebar kencang saat melihat gerbang klaster yang familiar. Pak, nanti berhenti di rumah nomor 10 ya. Istri saya yang akan bayar di tujuan, kataku pada sopir taksi. Siap, Pak, jawab sopir itu singkat. Mobil melaju pelan melewati deretan rumah mewah. Dan di sana, di ujung jalan, rumahku terlihat berdiri kokoh. Lampu tamannya menyala hangat, memberikan kesan homey yang sangat kurindukan. Syukurlah, rumah itu masih ada. Namun, saat taksi berhenti tepat di depan pagar, keningku berkerut. Ada yang aneh. Pagar rumah yang biasanya terbuka sedikit kalau sore hari, kini tertutup rapat. Dan bukan pagar biasa. Pagar itu terlihat baru dicat ulang atau diganti, dan di depan garasi, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Justru ada tumpukan benda hitam besar yang ditutupi terpal plastik biru, seperti tumpukan sampah yang siap diangkut. Sudah sampai, Pak. 150.000, kata sopir taksi. Sebentar ya, saya panggil orang rumah, kataku sambil membuka pintu mobil. Aku melangkah turun, mendekati pagar. Hujan sudah berhenti, menyisakan aroma tanah basah. Aku merogoh saku, mencari kunci pagar. Nihil. Kunci pagarku tidak bisa masuk. Lubang kuncinya sudah diganti dengan model slot tanam yang baru. Kepanikan kembali menyergap. Aku menggedor pagar besi itu. Renata. Buka. Ini Mas pulang. Hening. Aku melirik ke arah tumpukan terpal biru di depan garasi. Angin malam bertiup kencang, menyingkap sedikit ujung terpal itu. Mataku menyipit, mencoba mengenali benda di baliknya. Itu koper. Koper hitam besar milikku. Senyum tipis terukir di bibirku yang gemetar. Ah, Renata memang istri yang sigap. Dia pasti sudah menyiapkan baju-bajuku untuk laundry, atau mungkin dia sedang beres-beres gudang. Tenang, Adrian. Bisikku pada diriku sendiri,
mencoba menekan rasa takut yang mulai merayap naik ke tenggorokan. Renata itu istri penurut. Dia pasti cuma lagi ngambek sedikit. Begitu dia lihat wajahku yang kacau ini, dia pasti langsung lari membukakan pintu sambil menangis. Aku menekan bel intercom yang baru terpasang di pilar pagar. Ting, tok. Dan saat itulah aku mendengar suara langkah kaki mendekat dari balik pintu utama. Langkah yang tegas, berirama, dan asing. Pak, jangan lama-lama dong. Saya kejar setoran nih. Argonya jalan terus. Teriakan sopir taksi dari belakang punggungku memecahkan lamunanku. Suaranya bercampur dengan deru mesin mobil yang terdengar kasar di telinga. Aku menoleh dengan panik, memberikan isyarat tangan agar dia bersabar. Wajah sopir itu sudah masam, kaca jendelanya diturunkan setengah, memperlihatkan tatapan penuh curiga seolah siap meneriakkan, "Maling, kapan saja?" "Sabar sebentar, istri saya lagi jalan ke depan," bentakku, meski suaraku terdengar parau dan tidak meyakinkan. Aku kembali menghadap pagar rumahku sendiri. Pagar besi tempah hitam yang dulu kupilih karena desainnya yang gagah, kini terasa seperti jeruji penjara yang menghalangiku masuk ke surga. Tanganku meraba panel kunci baru yang tertanam di pilar pagar. Tidak ada lubang kunci konvensional. Hanya ada layar sentuh hitam pekat dan pemindai sidik jari yang berkedip dengan lampu LED merah. Teknologi sialan. Sejak kapan Renata mengerti barang beginian? Dengan jempol yang basah oleh keringat dan sisa air hujan, aku menekan pemindai itu dengan putus asa. Beep! Beep! Akses ditolak. Suara robotik wanita dari speaker kecil di intercom itu terdengar mengejek. Aku mencoba lagi. Telunjuk. Jari tengah. Semuanya. Akses ditolak. Silakan hubungi administrator. Renata. Buka. Ini aku. Aku mulai mengguncang pagar besi itu. Bunyi kelontang-kelontang besi beradu memecah keheningan malam di perumahan elit ini. Lampu sorot dari rumah sebelah mendadak menyala terang, menyorot tepat ke wajahku yang kusut. Aku menyipitkan mata. Silau. Dari balik pagar tanaman tetangga, kepala Bu Ratna kembali menyembul, kali ini ditemani suaminya yang memegang raket nyamuk. Ada keributan apa ini malam-malam? Suara cempreng Bu Ratna terdengar. Loh? Itu Mas Adrian? Astaga, Pak, kirain gelandangan mabuk yang nyasar. Kok penampilannya begitu? Darahku mendesir naik ke kepala. Rasa malu yang membakar lebih panas dari api. Aku, Adrian Wicaksono, yang selalu tampil necis dengan kemeja licin dan rambut pomade, kini disangka gelandangan oleh tetangga yang paling hobi bergosip. Aku berusaha merapikan kerah jasku yang lecek, tapi percuma. Bau apek keringat sudah melekat. Kuncinya macet, Bu. Biasa, teknologi baru, jawabku singkat tanpa menoleh, berusaha menjaga sisa harga diri. Oh, macet atau diganti? Gumam Bu Ratna cukup keras untuk kudengar, lalu berbisik pada suaminya. Pasti diusir tuh, Pak. Tadi siang kan ada tukang loa angkut-angkut barang. Aku mengabaikan mereka. Fokusku kembali ke rumah. Pintu utama rumah perlahan terbuka. Cahaya kuning hangat tumpah ruah dari ruang tamu, menciptakan siluet seorang wanita di ambang pintu. Jantungku berdegup kencang penuh harap. Itu Renata, penyelamatku. Dia berjalan keluar menapaki jalan setapak berbatu di taman depan. Langkahnya pelan, tenang, dan terukur. Tidak ada lari terburu-buru, tidak ada wajah panik khawatir melihat suaminya kehujanan di luar pagar. Saat dia semakin dekat di bawah sorot lampu taman, napasku tercekat. Renata terlihat berbeda. Dia mengenakan long dress rumahan berbahan sutra warna sage green yang terlihat mewah. Hijabnya terlilit rapi seolah dia siap menerima tamu agung. Wajahnya segar, bibirnya memerah alami, dan tatapan matanya dingin. Sedingin es batu. Dia berhenti tepat di balik pagar besi, hanya berjarak 1 meter dariku. Aroma tubuhnya, campuran vanila dan mawar mahal, menguar menembus celah pagar, kontras sekali dengan bau badanku yang asam. Ren, suaraku bergetar, setengah menangis lega. Bukain pagarnya. Aku kena musibah. Dompetku hilang, kartuku nggak bisa dipakai. Tolong bayarin taksi itu dulu, 150.000. Nanti aku ganti. Renata tidak menjawab. Dia hanya menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki.
Tatapan menilai yang membuatku merasa telanjang dan kerdil. Tidak ada iba di matanya. Hanya ada tatapan seorang ratu yang melihat pengemis di gerbang istananya. Tanpa bicara sepatah kata pun, Renata mengeluarkan dompet panjang dari saku dresnya. Dia mengambil 2 lembar uang 100.000 merah yang masih kaku dan licin. Dia menekan tombol kecil di balik pagar. Klik. Pintu kecil samping pagar terbuka sedikit. Aku hendak menyerobot masuk, tapi Renata mengangkat tangannya. Telapaknya terbuka menghadapku. Isyarat berhenti yang tegas. Dia mengulurkan tangannya lewat celah pagar, menyerahkan uang itu langsung ke arah sopir taksi yang sudah turun menghampiri kami. Ambil saja kembaliannya. Pak, maaf sudah menunggu lama, ucap Renata. Suaranya lembut, berwibawa, dan sangat sopan. Suara yang dulu selalu menenangkan hatiku, tapi kini terdengar asing. Makasih, Bu. Wah, kalau ibu yang bayar sih saya nggak marah. Suaminya tuh, Bu, dari tadi bikin emosi. Celetuk sopir taksi itu sambil menyambar uangnya dan buru-buru masuk mobil, seolah takut diminta lagi. Mobil taksi itu melaju pergi, meninggalkan kami berdua dalam keheningan yang mencekam. Bu Ratna masih mengintip dari sebelah, tapi aku sudah tidak peduli. Ren, ayo masuk. Dingin, kataku sambil memegang pegangan pintu pagar, bersiap mendorongnya. Aku capek banget. Aku mau mandi air hangat. Terus. Berhenti di situ, potong Renata. Nadanya datar, tapi ketajamannya setara pisau bedah. Langkahku terhenti. Tanganku masih menggantung di udara. Maksudnya? Kamu masih marah soal kemarin? Sayang, aku bisa jelasin. Aku ditipu Vito. Uang kita. Uangmu, koreksi Renata cepat. Uangmu yang hilang. Bukan uang kita. Iya, uangku. Tapi kan itu buat kita juga. Aku mulai emosi. Rasa lelah membuatku sulit berpikir jernih. Udahlah, jangan bahas di luar. Malu didengar tetangga. Buka pagarnya lebar-lebar. Renata tidak bergerak. Dia justru melipat kedua tangannya di dada, bersandar santai pada pilar pagar seolah sedang menonton pertunjukan drama yang membosankan. Pagar ini nggak akan terbuka buat kamu, Mas. Tidak hari ini, tidak besok, tidak selamanya. Aku tertawa, tawa yang dipaksakan. Kamu ngelawak ya? Ini rumahku, Ren. Aku yang bayar cicilannya, aku yang renovasi. Kamu cuma numpang hidup selama ini. Jangan konyol. Minggir, atau aku panjat pagar ini. Aku mencengkeram besi pagar, bersiap memanjat. Coba saja, tantang Renata tenang. Dia menunjuk ke arah pojok atas teras rumah dengan dagunya. Aku mendongak. Di sana, sebuah kamera CCTV baru dengan lensa besar berkedip merah, menyorot tepat ke arah kami. Dan di sampingnya, ada speaker sirine alarm yang terlihat siap menjerit. Sistem keamanan ini terhubung langsung ke pos satpam kompleks dan polsek terdekat. Kalau ada intrusi paksa dari orang yang tidak terdaftar dalam database pemilik rumah, alarm akan bunyi dan polisi akan datang dalam 10 menit. Kamu mau ditangkap sebagai perampok di rumah sendiri? Aku turun kembali, kakiku menapak aspal dengan lemas. Renata, kamu gila. Aku suamimu, pemilik rumah ini. Renata tersenyum miring. Dia merogoh saku dresnya lagi, mengeluarkan sebuah map plastik bening. Di dalamnya, terlihat sertifikat tanah berwarna hijau dengan pita emas yang berkilau di bawah lampu taman. Dia menempelkan map itu ke wajahku, dibatasi oleh jeruji besi pagar. Baca, Mas. Baca nama siapa yang tertulis di sini. Mataku membelalak, berusaha memfokuskan pandangan di bawah cahaya remang. Di kolom, pemegang hak, nama Adrian Wicaksono sudah dicoret dengan garis hitam tebal. Di bawahnya, tertulis nama baru dengan tinta cetak yang tegas. Renata Laraseti. Kuncinya sudah kuganti, Mas. Sertifikatnya sudah kutebus. Dan pemilik rumah ini. Renata mendekatkan wajahnya ke jeruji pagar. Matanya menatap lurus ke dalam jiwaku yang hancur. Bukan kamu lagi. Bohong. Ini pasti palsu. Kamu malsuin dokumen negara. Ren? Itu pidana? Teriakku histeris. Suaraku pecah, melengking di tengah keheningan malam yang basah. Tanganku berusaha merogoh celah pagar, mencoba merebut map plastik yang dipegang Renata,
Tapi dia mundur selangkah dengan gerakan elegan, membuat jari-jariku hanya menangkap udara kosong. Darahku mendidih. Logikaku menolak menerima apa yang baru saja kubaca. Tidak mungkin. Tidak mungkin dalam waktu 1 hari sertifikat rumah bisa berganti nama. Birokrasi di negeri ini tidak secepat itu. Kecuali ada uang pelicin yang sangat besar bermain di belakangnya. Kamu pikir aku sebodoh itu? Tanyaku dengan napas memburu. Uap putih keluar dari mulutku karena udara dingin. Mana mungkin kamu punya uang buat nebus sertifikat itu? Rentenir itu minta bunga gila-gilaan. Kamu nggak punya apa-apa. Ren, uang belanja bulanan aja aku yang kasih. Renata tertawa kecil. Tawa yang sangat menyakitkan karena terdengar tulus. Seolah dia sedang mendengar lelucon anak kecil yang naif. Dia memasukkan kembali sertifikat itu ke dalam saku dresnya, lalu melipat tangan di dada. Sorot matanya menatapku seolah aku adalah serangga yang menggeliat di bawah mikroskop. Kamu lupa siapa ayahku? Mas? Kamu lupa dari mana modal awal kita bangun rumah ini? Suaranya rendah, tapi setiap suku katanya menghantam egoku seperti palu godam. Warisan ayah. Dana darurat yang selama ini aku jaga mati-matian dari gaya hidup borosmu. Dana yang kamu pikir tidak ada, karena kamu terlalu sibuk meremehkan istrimu yang cuma ibu rumah tangga ini. Aku terdiam, lidahku keluh. Warisan. Sialan. Aku lupa soal itu. Selama ini Renata selalu bilang uang itu dikunci dalam deposito jangka panjang yang tidak bisa dicairkan. Ternyata dia berbohong. Dia menyembunyikan uang itu dariku. Ok, Ren. Kamu hebat. Kamu pahlawan. Ujarku, mengubah taktik. Aku merendahkan suaraku, memasang wajah paling memelas yang bisa kubuat. Aku menjatuhkan lututku ke aspal yang basah dan kotor. Bersimpuh di depan pagar besi rumahku sendiri. Aku ngaku salah. Aku hilaf, Ren. Vito nipu aku. Dia bawa kabur semuanya. Mobil ditarik, kartu kredit macet. Aku dikejar tagihan hotel puluhan juta. Aku benar-benar hancur. Aku mendongak, menatap wajah cantiknya di balik jeruji. Air mata buaya mulai kucoba keluarkan. Tolong, Ren, buka pagarnya. Kita jual rumah ini baik-baik. Kalau sertifikatnya sudah di kamu, berarti aman kan? Kita jual, kita bayar semua utang aku. Sisanya kita pakai buat modal usaha kecil-kecilan. Kita mulai dari nol lagi ya. Aku janji bakal berubah. Hening. Angin malam berdesir menggerakkan daun-daun pohon mangga di taman. Renata tidak bergerak sedikit pun. Wajahnya tetap datar, tanpa emosi. Kamu dengar apa yang baru saja kamu bilang, Mas? Tanyanya pelan. Iya. Kita jual rumah ini demi... Kita? Potong Renata tajam. Tidak ada lagi, kita, dalam kalimat itu, Adrian. Rumah ini sudah kutebus lunas dari rentenir tempatmu menggadaikannya. Secara hukum perdata, aku melakukan pelunasan sekaligus pengambil alihan aset jaminan. Transaksi jual beli sah di depan notaris. Uang warisanku masuk ke kantong rentenir itu untuk menutup lubang yang kamu gali. Jadi, rumah ini sekarang 100% aset pribadiku. Harta terpisah. Bukan harta gono gini. Dia melangkah maju mendekati pagar lagi, menatapku dengan sorot mata yang membuat nyaliku menciut. Dan kamu minta aku menjual aset pribadiku untuk menutup utang gaya hidupmu? Utang hotel mewah tempatmu bersenang-senang? Utang mobil yang kamu pakai untuk pamer ke teman-teman sosialitamu? Tapi aku suamimu, Ren. Suami istri itu harus saling bantu dalam susah dan senang. Teriakku, rasa putus asa mulai berubah menjadi amarah. Kamu tega lihat aku di penjara karena utang? Kamu tega lihat aku jadi gelandangan? Tega. Renata mendengus. Kamu tanya soal tega? Di mana hatimu waktu kamu tanda tangan surat kuasa jual kosong ke rentenir itu? Kamu pertaruhkan atap tempat istrimu berteduh demi gengsi sesaat. Kalau aku telat sehari saja menebusnya, preman-preman itu yang akan datang mengusirku. Mas, bukan aku yang mengusirmu, tapi mereka. Suaranya meninggi, bergetar oleh emosi yang akhirnya tumpah. Wajah tenangnya retak, memperlihatkan luka menganga yang selama ini dia sembunyikan. Kamu tidak pernah memikirkan aku, Adrian. Di kepalamu cuma ada uang, status, dan sanjungan orang lain. Sekarang, saat kamu jatuh, kamu baru ingat punya istri?
Maaf, toko sudah tutup. Aku bangkit berdiri, tanganku mencengkeram jeruji pagar dengan kuat, ingin rasanya ku bengkokkan besi sialan ini. Jadi maumu apa? Hah? Kamu mau aku mati di jalanan? Renata menarik napas panjang, kembali menguasai dirinya. Dia menekan tombol di dinding dekat pintu masuk. Lampu sorot di garasi menyala terang benderang, menyinari tumpukan benda di bawah terpal biru yang tadi sempat kulihat samar-samar. Aku tidak sejahat itu, Mas, katanya dingin. Aku masih punya sedikit rasa kemanusiaan untuk tidak membiarkanmu telanjang. Renata menunjuk tumpukan itu. Itu barang-barangmu. Baju kerjamu, jas-jas mahalmu, sepatu, koleksi jam tangan palsumu, semuanya. Sudah kupaking rapi dalam 3 koper dan 2 kardus. Tidak ada yang tertinggal. Bahkan sikat gigimu pun sudah kumasukkan. Mataku membelalak menatap tumpukan itu. Jadi itu benar-benar barangku? Dia sudah merencanakannya? Sejak kapan? Sejak pagi tadi? Ren, kamu bercanda kan? Suaraku tercekat. Renata menekan tombol remote kecil yang dia keluarkan dari saku. Pintu garasi rolling door perlahan terbuka naik. Tapi bukan itu intinya. Pagar otomatis tempatku berdiri perlahan mulai terbuka sedikit. Hanya cukup untuk orang lewat, tidak cukup untuk mobil masuk. Ambil. Perintahnya. Bawa pergi sampah-sampah masa laluku itu dari sini. Angkut sekarang, atau 5 menit lagi truk sampah keliling komplek akan lewat dan aku akan minta tukang sampah untuk mengangkutnya sebagai limbah rumah tangga. Renata, bentakku. Jangan gila. Aku mau tidur di mana? Ini rumahku. Rumahmu sudah kamu jual seharga 500 juta ke Pak Edi si rentenir, balas Renata telak. Dan aku, Renata Larasati, adalah pemilik baru yang sah yang membeli dari Pak Edi. Kamu di sini cuma tamu tak diundang yang membuat keributan. Dia melirik jam tangannya yang melingkar manis di pergelangan tangan kirinya. Truk sampah biasanya lewat jam 9 malam. Kamu punya waktu 4 menit lagi untuk menyelamatkan jas Armani KWMU itu sebelum bercampur dengan kulit durian dan popok bayi. Aku menatapnya tak percaya. Wanita di depanku ini bukan istriku. Dia monster. Monster cantik yang tega membuang suaminya seperti kantong kresek bekas. Tapi sorot matanya yang tajam memberitahuku satu hal. Dia tidak main-main. Dengan tangan gemetar karena marah dan malu, aku melangkah masuk melewati celah pagar yang terbuka sedikit. Bukan untuk memeluknya, tapi untuk menyeret koper-koperku. Harga diriku sudah hancur lebur di aspal. Tapi aku tidak akan membiarkan baju-bajuku diangkut truk sampah. Itu satu-satunya harta yang tersisa untuk kujual besok demi sesuap nasi. Saat aku menarik koper pertama yang beratnya minta ampun, roda koper itu tersangkut di batu koral taman. Krah! Gagang kopernya patah di tanganku. Aku terjatuh ke belakang, pantatku mendarat keras di paving block. Tapi lebih sakit lagi saat mendengar suara langkah kaki Renata mendekat. Dia berdiri menjulang di atasku, bayangannya menutupi wajahku dari sorot lampu. Berat ya, Mas? Bisiknya. Tidak seberat beban yang kamu taruh di pundakku selama 5 tahun ini. Dan dari kejauhan, terdengar suara deru mesin truk diesel yang mendekat. Truk sampah. Waktuku habis. Bunyi gagang koper yang patah itu seolah menjadi pemicu ledakan bom waktu di kepalaku. Rasa sakit di tulang ekor akibat terjatuh, rasa malu diintip tetangga, dan rasa lelah dikejar penagih utang seharian, semuanya menyatu menjadi satu emosi tunggal, amarah yang membabi buta. Aku tidak peduli lagi pada truk sampah yang menderu di kejauhan. Aku tidak peduli pada kamera CCTV yang berkedip merah. Setan di kepalaku berbisik bahwa wanita di depanku ini harus diberi pelajaran. Berani-beraninya dia merendahkan Adrian Wicaksono. Berani-beraninya dia menatapku dengan sorot mata kasihan itu. Kurang ajar, teriakku parau. Aku melompat bangun, mengabaikan nyeri di pinggang, dan menerjang maju. Tanganku terulur, siap mencengkeram bahu Renata, siap mengguncang tubuhnya agar dia sadar siapa imam di keluarga ini. Jarak kami hanya 1 meter. Aku bisa melihat pupil matanya yang melebar sedikit. Bukan karena takut, tapi karena kaget. Buka pintunya atau aku hancur. Bro. Belum sempat jari-jariku menyentuh kain dress Renata, sebuah hantaman keras menabrak tubuhku dari samping. Rasanya seperti ditabrak banteng. Tubuhku terpental ke samping.
menabrak tumpukan kardus sepatuku sendiri, hingga isinya berhamburan ke aspal basah. Napas tersengal, aku mendongak dengan pandangan berkunang-kunang. Di antara aku dan Renata, kini berdiri sesosok tubuh tegap berseragam biru tua safari. Pak Junaedi, kepala keamanan kompleks yang biasanya kusapa dengan lambaian tangan malas dari balik kaca mobil, kini berdiri dengan tongkat pentungan di tangan kanan, menatapku garang. "Mundur, Pak Adrian," bentak Pak Junaedi. Suaranya berat dan menggelegar, membuat nyaliku menciut seketika. "Jangan coba-coba sentuh Ibu Renata, atau saya terpaksa borgol Bapak di sini menunggu polisi." "Minggir, Pak Jun. Ini urusan rumah tangga saya." Aku berusaha bangkit, tapi kakiku goyah. "Dia istri saya. Dia nyuri sertifikat rumah saya." "Ibu Renata sudah menunjukkan bukti kepemilikan sah dan surat perintah pengosongan barang sejak sore tadi," balas Pak Junaedi tegas. Dia tidak bergerak satu inci pun, menjadi tembok manusia yang memisahkan aku dari wanita yang dulu kucintai. Bapak sekarang statusnya orang asing yang mencoba menerobos masuk. Pilihan Bapak cuma dua, angkut barang-barang ini baik-baik, atau saya seret Bapak ke pos Satpam. Aku menatap Renata di balik punggung kekar Satpam itu. Dia masih berdiri tenang, tidak tersentuh, tidak tergores. Dia justru terlihat sedang mengutak-atik ponselnya. "Ren, bilang sama Satpam ini, aku suamimu. Kamu nggak bisa lakukan ini," teriakku putus asa. "Aku yang kasih makan kamu selama ini. Aku yang kerja banting tulang biar kamu bisa hidup enak. Kamu lupa hah?" Renata mengangkat wajahnya. Layar ponselnya menyala terang dalam kegelapan. Dia menyambungkan ponsel itu ke sistem Bluetooth speaker outdoor yang terpasang di teras, sistem audio yang dulu kupasang untuk pesta BBQ. "Aku nggak lupa, Mas," jawabnya pelan. Suaranya terdengar jernih dan menakutkan melalui pengeras suara. "Tapi sepertinya kamu yang lupa. Lupa bagaimana kamu menilai istrimu sendiri." Jari lentiknya menekan tombol play. Detik berikutnya, suara yang sangat kukenal, suaraku sendiri, menggelegar memenuhi halaman rumah, memantul ke dinding-dinding rumah tetangga, membelah keheningan malam. "Kamu itu perempuan, Ren. Otak kamu gak akan nyampe kalau bicara soal investasi high risk high return. Tahunya cuma belanja sayur, ngurus dapur, sama arisan. Jangan coba-coba atur bisnis laki-laki." Darahku berhenti mengalir. Itu rekaman pertengkaran kami kemarin malam. Suaraku terdengar begitu angkuh, begitu meremehkan, begitu jahat. Rekaman itu berlanjut. "Vito itu punya tambang. Ren, kamu cuma tahu belanja sayur. Jangan atur bisnis laki-laki. Tunggu aku pulang bawa uang miliaran. Saat itu, jangan harap aku bagi sepeser pun buat belanja tas barumu." Suara rekaman itu berhenti. Hening. Sangat hening. Bahkan jangkrik pun seolah enggan bersuara. Tetangga-tetangga yang mengintip kini terang-terangan keluar ke balkon, menonton pertunjukan kehancuranku. Aku merasa telanjang. Kata-kataku sendiri kini menjadi senjata yang menelanjangiku di depan umum. Renata melangkah maju, melewati Pak Junaedi yang minggir memberinya jalan. Dia berdiri tepat di hadapanku yang masih terduduk di antara sepatu-sepatu yang berserakan. "Kamu dengar itu, Mas?" bisiknya. "Kamu bilang aku cuma tahu belanja sayur? Kamu bilang aku nggak punya visi bisnis." Dia mencondongkan tubuhnya, menatap mataku lekat-lekat. Wanita yang cuma tahu belanja sayur ini baru saja melakukan negosiasi bisnis paling brilian dalam hidupnya. Aku membeli aset senilai 5 miliar hanya dengan harga 750 juta, langsung dari tangan lintah darat yang membodohimu. Itu namanya high risk high return, Adrian. Dan aku pemenangnya. Kata-katanya menampar lebih keras daripada pukulan fisik manapun. Aku kalah. Istri yang selama ini kuanggap remeh, ternyata adalah pemain catur yang diam-diam mematikan rajanya saat aku sibuk menyombongkan pion. "Ren, maaf." Hanya itu yang keluar dari mulutku. Air mata frustrasi menetes. Renata menegakkan tubuhnya. Wajahnya kembali dingin. Dia menendang pelan satu koper terakhir yang masih ada di dekat kakinya. Koper berisi koleksi jas-jasku. Koper itu meluncur di atas lantai carport yang miring, melewati pagar, dan gubrak. Koper itu terguling ke jalanan aspal yang becek, tepat di depan roda truk sampah yang baru saja berhenti. Cairan hitam dari genangan air menciprati koper mahalku.
Itu koper terakhirmu, kata Renata datar. Rumah ini sekarang bersih. Tidak ada lagi jejakmu, tidak ada lagi baumu, dan tidak ada lagi utangmu. Ren, tolong, aku mau tidur di mana malam ini? Aku merangkak maju, mencoba meraih ujung dressnya. Harga diriku sudah 0. Aku rela mengemis. Renata mundur selangkah, mengangkat gaunnya agar tidak tersentuh tanganku yang kotor. Tatapannya bukan lagi kemarahan, tapi kejijikan. Dunia ini luas, Mas. Kamu laki-laki, kan? Katanya punya bisnis besar? Katanya punya teman-teman kaya? Pergilah ke mereka. Rumah ini sekarang adalah istanaku. Dan di istanaku, tidak ada tempat bagi pengkhianat. Renata berbalik badan. Dia berjalan anggun menuju pintu utama rumah, punggungnya tegak, kepalanya terangkat tinggi. Dia tidak menoleh lagi. Aku ingin mengejarnya. Tapi Pak Junaedi menahan bahuku kuat-kuat. Cukup, Pak. Jangan bikin diri Bapak makin menyedihkan. Renata sampai di ambang pintu. Dia menekan remote pagar di tangannya. Pagar besi hitam itu perlahan bergerak menutup. Suara motor listriknya terdengar seperti vonis mati. Celah yang menampilkan sosok Renata yang bercahaya itu semakin menyempit. Renata! Teriakku parau. Pagar itu terus menutup tanpa ampun. Menyisakan celah 10 cm, 5 cm, dan akhirnya, klang. Besi bertemu besi. Terkunci. Aku sendirian di jalanan gelap, ditemani tumpukan koper basah, sepatu yang berserakan, dan bau sampah yang menyengat dari truk di belakangku. Lampu teras rumah itu perlahan padam, menyisakan kegelapan total bagiku, sementara di dalam sana, Renata sedang menikmati kemenangan mutlaknya. Keheningan yang datang setelah pagar besi itu tertutup terasa seperti sebuah anugerah. Lampu taman padam, dan Renata berdiri di balik pintu kaca, membiarkan kegelapan menelan sosok Adrian yang kini meringkuk di depan koper-kopernya. Tangan Renata tidak lagi gemetar. Tidak ada air mata. Hanya ada kelegaan yang dingin dan bersih. Dia memutar punggung, berjalan kembali ke ruang keluarga. Meja makan yang semalam penuh ketegangan, kini menjadi tempatnya menikmati secangkir teh chamomile hangat. 1 jam berlalu. Suara truk sampah diesel yang menderu kemudian menjauh, membawa serta sebagian besar barang-barang Adrian yang terlalu kotor dan rusak untuk diselamatkan. Sepatu, beberapa kemeja lepek, dan sisanya dibiarkan berserakan. Renata tidak perlu melihat. Dia tahu, babak hidupnya yang penuh ilusi sudah selesai malam itu. 1 bulan kemudian, udara pagi di rumah itu terasa segar, beraroma rosemary dan thyme yang baru dipetik dari kebun kecil di belakang. Matahari pagi menyaring masuk melalui jendela, membanjiri ruang makan dengan cahaya keemasan. Renata berdiri di dapur, kini bukan lagi sebagai istri rumahan yang hanya tahu belanja sayur, melainkan sebagai pemilik bisnis catering rumahan yang sedang naik daun. Mengenakan apron berwarna sage green senada dengan long dressnya, dia sedang sibuk menata kotak-kotak bekal makan siang pesanan kantor-kantor di sekitar kompleks. Di sudut dapur, tabletnya menyala menampilkan jadwal pengiriman dan saldo rekening bank yang kini mulai terisi dengan angka-angka hasil keringatnya sendiri. Angka yang didapatnya dari kejujuran dan kerja keras, bukan dari janji bodong Vito. Dia tersenyum saat melihat sertifikat rumah yang kini sudah berbentuk map tebal berlogo BPN, tersimpan rapi di brankas kecil yang baru dibelinya. Sertifikat itu kini mutlak atas namanya. Sebuah monumen bisu atas kekuatannya sendiri. Hanya masakan yang jujur yang akan membawa berkah, gumam Renata, mengulang petuah almarhum ayahnya. Di luar, Pak Junaedi menyapa ramah saat melihat mobil delivery catering yang datang menjemput pesanan Renata. Kompleks itu damai, aman, dan tentram. Sementara itu, di kolong jembatan layang kawasan Tanjung Duren, yang berjarak sekitar 40 km dari rumah mewah di Cilandak, seorang pria kurus dengan janggut acak-acakan sedang duduk bersandar pada pilar beton yang dingin. Pakaiannya lusuh, rambutnya lepek, dan tatapan matanya kosong. Itu adalah Adrian. Sejak malam pengusiran itu, dia hanya mampu menjual 1 koper yang masih utuh untuk bertahan hidup. Sisa-sisa koper lainnya, yang rusak dan basah, terpaksa ia buang. Jam tangan Rolex palsunya yang dulu ia banggakan tak laku dijual bahkan seharga hotdog kaki 5. Pedagang loak menertawainya. Kartu identitasnya yang basah kuyup membuatnya sulit mencari pekerjaan yang layak, dan semua teman-teman kaya Vito yang pernah ia hubungi kini memblokir nomornya.
Adrian menyalakan puntung rokok sisa yang ditemukannya di aspal. Asapnya mengepul, menyesakan. Ia teringat nasihat Renata, "Kamu laki-laki, Mas. Dunia ini luas." Ya, dunia memang luas. Tapi tanpa modal, tanpa uang, tanpa reputasi, dan tanpa rumah, dunia seluas apapun terasa seperti kuburan yang sempit dan pengap. Ia tidak berani kembali ke kompleks itu. Terakhir kali ia coba mendekat, Pak Junaedi langsung mengusirnya dengan wajah galak. Ia tidak pernah menyangka, saat ia berani-beraninya menggadaikan rumah demi kesombongan, ia sedang menandatangani akta jual beli kebahagiaannya sendiri. Ia kehilangan segalanya, bukan karena Vito, melainkan karena ia meremehkan apa yang ia miliki, kesetiaan istrinya, dan atap di atas kepalanya. Di tangannya, ia meremas surat tagihan hotel yang belum terbayar, satu-satunya kenang-kenangan dari mimpi kekayaan palsunya. Ia menangis, bukan lagi tangisan amarah, melainkan penyesalan yang pahit. Penyesalan karena telah menukar cinta tulus dengan uang tunai kotor, dan menukar rumahnya dengan tiket perjalanan menjadi gelandangan.